Oh, minasan, balik lagi sama saya Segan Kururen. Oh, teman-teman, ini adalah hari yang luar biasa buat nge-review lagi, teman-teman. Tapi kali ini kita bakal review sesuatu yang lagi hype karena mau tayang di tanah air kita, teman-teman. Atau lebih tepatnya adalah serial Tokusatsu yang baru ini mau tayang karena kemarin RTV lagi live dan lagi ngomongin ini tentang Ultraman Z, teman-teman. Berarti Ultraman Z bakal segera tayang, teman-teman. Tapi tanggalnya masih belum pasti. Ini udah ada pengumumannya juga. Jadi saya bakal bahas tentang Ultraman Z dan apa aja yang harus kalian tahu tentang dia, teman-teman. Ya, simak terus. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Dan juga sebut namanya dengan lantang. Gosho aku dasai. Warinuno Ultraman Z. Oke, kita mulai dari sinopsisnya dulu. Jadi, ini pada awalnya itu si Ultraman Z itu lagi bersama dengan Ultraman Zero yang dia akuin sebagai gurunya karena dia kagum sama Zero kan, teman-teman. Nah, terus juga dia itu lagi ngejar-ngejar sebuah kaiju yang membawa kabur sekumpulan Ultra Medal dan juga ini mereka berusaha untuk mengambilnya kembali gitu, teman-teman ya. Tapi di tengah-tengah pertarungan itu si Ultraman Zero kejebak di dalam Bulton yang dikeluarin nama Genegark. Jadi dia nggak bisa keluar dan juga si Z ini dipercayain sama Ultra Z Riser, yaitu alat berubahnya dia, teman-teman. Dan juga 3 medal utama yang bakal dia pakai nanti. Terus sementara itu di bumi ada pasukan pertahanan bumi yang kali ini menggunakan konsep yang agak beda dari dulu, teman-teman. Di serial-serial Ultraman New Generation hampir nggak ada pasukan kayak gini lagi, teman-teman. Dan juga di sini mereka nggak pakai pesawat tapi menggunakan robot, teman-teman. Jadi ini konsepnya agak beda. Ini juga pasukannya cukup bagus, di karakternya juga kayak udah kayak keluarga kecil gitulah, kompak banget dan juga chemistry itu ada gitu, saling dukungnya ada. Kita langsung sebut aja dari tokoh-tokohnya. Dan BTW ini storage namanya, teman-teman, dan storage sendiri adalah sebuah singkatan, ada di sini, teman-teman, saya lupa, jadi saya taruh di teks saja ya, teman-teman. Nah, anggota storage itu ada si Natsukawa Haruki yang merupakan si tokoh utama yang nantinya bakal nyatu sama Ultraman Z dan berubah jadi dia. Terus juga dia adalah seorang prajurit garis depan. Terus ada senpainya yaitu si Yoko Nakashima juga, yang tugasnya sama kayak Haruki kurang lebih, tapi dia lebih jago dalam ini gerakin robot, teman-teman. Kalau si Haruki ini kan kayak dia baru gabung sama ininya ya, sama timnya. Terus ada si Otayuka yaitu operatornya, teman-teman. Seperti yang kalian tahu, di pasukan kayak gini pasti ada operatornya. Terus ada Shota Hibikura yang merupakan si komandannya yang misterius, teman-teman. Gitu ya. Saya nggak mau spoiler dulu, saya bakalan bahas yang awal-awalnya dulu, teman-teman. Terus di sini juga ada Inaba Kojiro atau Bakosan, teman-teman. Dia adalah seorang teknisi yang benerin robot-robot yang ada di storage, teman-teman. Dan di awal-awal itu robotnya cuma ada Sevenger di sini. Dan si Sevenger ini dulu muncul di Ultraman Leo juga, teman-teman. Dan ini di Ultraman Z sendiri ada banyak sekali Easter egg dari Ultraman terdahulu. Cuman saya lupa apa aja dan bakalan terlalu panjang kalau dibahas di sini, jadi kita skip aja. Terus juga setelah itu ada Windom ya, dari serial Ultra Seven juga. Terus ada Kingjo Storage Custom, ini Kingjo yang dimodif lagi, teman-teman. Tapi itu bakal muncul di sekitaran episode 9 ke atas, teman-teman. Dan ini bentuknya keren banget gitu. Robot paling canggih dan multifungsi di storage lah istilahnya, karena menggunakan teknologi dari luar angkasa kan, Kingjo itu. Ya, jadi itu adalah poin-poin menarik yang bisa didapat di storage, teman-teman. Terus sekarang
Kita balik lagi ke Ultraman Z. Nah, karena si Genegard ini turun ke bumi, si Z ini bakalan ngejar dia dan ya dia bertanggung jawab atas ini karena si Zero udah kekurung di dimensinya Bulton ya teman-teman. Terus dia ngeliat si Haruki di dalam Sevenger juga pas itu dan mereka bertarung bersama. Di sini chemistry-nya juga udah kelihatan teman-teman. Ya pemikiran mereka tuh sama walaupun mereka nggak bisa ngerti bahasa satu sama lain. Nah sebenarnya sih si Z ngerti tapi dia masih belajar juga bahasa manusia kan teman-teman. Dan di sini juga diliatin pas mereka berdua meledak terus mati. Aduh lucu banget sih. Sempet-sempetnya gitu Easter egg si Ultraman Mbah gitu ya kan. Dan di sini langsung diliatin cara berubahnya dan dijelasin juga gimana cara berubahnya dan kenapa mereka punya banyak waktu buat berubah sih teman-teman. Ya kurang lebih saya bakal kasih tahu garis besarnya, saya nggak bakal ngomong macam-macam kayak kritik dan lain-lain ya teman-teman. Jadi biar kalian tahu dulu. Dan ya akhirnya si Haruki dan Z ini bertarung bersama sebagai sama-sama pejuang baru teman-teman, sama-sama orang-orang yang masih newbie dalam hal seperti ini, dalam hal melindungi makhluk-makhluk lainnya ya teman-teman, dan juga melindungi alam semesta pastinya. Well, tapi mereka mulai dari bumi dulu ya. Dan ini endingnya luar biasa teman-teman. Kalian ikutin aja Ultraman Z di RTP nanti kalau udah tayang ya teman-teman. Saya nggak bakal spoiler dulu, saya cuma bisa bilang seperti ini. Dan setelah mengalahkan Genegard ini pun akhirnya si Z ini sama Haruki ngumpulin medal-medal yang lain. Tapi medal-medal yang tersisa juga pada nyebar teman-teman. Jadi mereka juga harus menunggu saat yang tepat untuk mendapatkan medal-medal yang lain gitu. Nah, di sisi lain ada juga musuhnya yang merasuki seorang manusia yang bernama Shinya Kaburagi teman-teman. Dia adalah Celebro dan sebuah makhluk alien parasit ya teman-teman yang kerjanya buat merasuki orang dan mengendalikan mereka gitu. Dan mereka ini adalah musuh yang sangat misterius dan mereka cuma pengen menikmati kehancuran suatu planet apa gimana gitu kalau nggak salah ya teman-teman. Terus ya kita akan langsung masuk ke medal-medal yang digunakan sama Z sekaligus formnya. Kita akan mulai dari formnya Z dulu. Ini ada form original teman-teman yang kalian pasti udah lihat. Di sini dia kelihatan polos banget, bajunya kayak biru mayoritas, terus ada apa tanda-tanda merah sama perak dan juga lining hitam di seluruh tubuhnya teman-teman. Dan juga rambutnya kayak rambut pang gitu kan, kepalanya kayak anak pang gitu. Terus formnya yang menggunakan medal. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, Alpha Age teman-teman. Nah ini adalah formnya Ultraman Z yang menggunakan 3 medal yaitu Zero, Seven, dan Leo. Nah, ini medal ini adalah guru-gurunya si Z ya teman-teman. Pertama kan Leo diguruin sama Seven. Nah Seven tuh bapaknya Zero dan Leo tuh gurunya Zero gitu. Jadi kesinambungannya medal-medal ini tuh ada gitu loh. Dan medal ini membentuk form yang lincah dan juga menggunakan teknik bela diri. Dan terlebih lagi si Haruki ini juga menguasai bela diri karate. Jadi ini adalah form yang paling cocok buat dia pakai teman-teman. Dan paling sering dia pakai juga bertarung gitu. Dan dia juga bisa ngeluarin sluggernya yang 2 biji itu dari pinggiran kepalanya. Terus bisa dibentuk jadi Z Nunchaku juga. Next, Beta Smash. Ini medal yang digunakan adalah Ultraman, Ace, dan Taro. Ini tiga-tiganya adalah anggota Ultra Kyodai ya, kalian pasti udah tahu gitu ya. Tapi dia pas dipakai Z ini jadi agak berkurang kecepatannya karena lambat dan berotot ya teman-teman. Terus jurusnya juga kuat-kuat gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah Gamma Future yang menggunakan form ini menggunakan medalnya 3 Dyna Gaia ya teman-teman. Yaitu mereka adalah, kalian pasti udah tahu adalah trio Heisei awal ya teman-teman. Seperti yang udah saya bilang, ini 3 form ini menggunakan 3 medal dan medalnya itu punya kesinambungan semua gitu teman-teman. Dan ini adalah form yang sangat unik teman-teman karena dia bisa menggunakan berbagai jenis kekuatan. Jadi ya dia bisa menyerang dari jauh juga teman-teman. Jadi seperti mengeluarkan
efek-efek dari serangannya, kayak buat gamma truth, buat teleport, buat pindahin serangan dan lain sebagainya. Terus dia bisa ngelemparin kartu-kartu dari laser yang bisa digunakan untuk nebas dan juga mengunci lawan. Terus Gamma Miracle Hold itu buat ngunci lawan juga ya teman-teman, dalam jumlah besar. Ini bisa sampai ngikat 4 biji teman-teman. Terus ada lagi Gamma Illusion. Nah ini yang paling saya suka teman-teman, dia bisa summon Ultraman 3 Dyna dan Gaia ya teman-teman, dalam bentuk proyeksi, tapi mereka bisa mengeluarkan jurus mereka dan mengeluarkan damage yang nyata teman-teman gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau nostalgia sama trio Heisei, maka Gamma Future adalah form favorit kalian teman-teman. Dan ini sih Gamma Future juga spesialis jarak jauh ya teman-teman. Keren banget lah pokoknya, elegan sekali. Corak-coraknya juga familiar dengan trio ini kan. Tapi apa medalnya cuma ada yang buat form doang? Oh tentu tidak, ada lagi yang buat jurus Lightning Generate menggunakan medal dari Cosmos, Nexus, Mebius ya teman-teman. Oh my god, ini keren banget. Jadi dia mengeluarkan petir warna-warni dari Z Riser-nya teman-teman. Oh iya, saya hampir lupa, ini Z Riser juga bisa digunakan sebagai senjata teman-teman. Bisa buat nebas ya teman-teman. Dan di sini juga bisa mengeluarkan kekuatan medalnya gitu. Dan ini keren banget, sumpah keren, nggak bohong. Petirnya warna-warni dan bisa disummon di atas lawan juga buat dihujanin, jadi kayak azab gitu ya teman-teman. Terus ada lagi M78 Tatsumaki Senkozan ya teman-teman, yang menggunakan medalnya si Jack Sophie, Father of Ultra ya teman-teman. Jadi dia pertama ngeluarin pedang dulu, dan ini pedang bisa digunain buat sekedar nebas-nebas doang. Terus disusul menciptakan angin topan ke arah lawan dan menghasilkan sebuah gergaji ukuran besar dan dilempar ke arah lawan yang terjebak di dalam pusaran angin tersebut. Ini jurusnya keren banget sih teman-teman, sumpah nggak bohong. Dan juga ini untuk final formnya saya kasih bocoran, dia menggunakan 3 medal baru teman-teman, tapi yang membutuhkan 1 medal dari musuh, yaitu medal Belial. Ini formnya Delta Rise Claw menggunakan medal dari Zero Beyond G Belial Atrocious. Oke teman-teman, jadi di sini menggunakan katalisnya adalah medalnya Jit teman-teman, dan juga kita membutuhkan medalnya Zero dan Belial. Jadi ketika ketiga-tiganya disatukan, maka mereka akan berubah menjadi medal yang diperkuat menjadi Rise Medal teman-teman. Kesamaan dari 3 Ultraman ini adalah mereka adalah 3 Ultraman yang menggunakan Jit Riser buat berubah teman-teman. Simpel banget ya. Ini mungkin kalian gak merhatiin ya teman-teman, tapi ini adalah kesamaan yang terjelas lah istilahnya, dan dia mampu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Dan ini keren banget sih formnya, ada emas-emasnya juga, dan juga dipersenjatai dengan pedang Beliarok teman-teman. Ini adalah pedang yang bentuknya mirip Belial ya teman-teman, dengan pangkalnya adalah kepala Belial, dan juga suaranya juga suara Belial, dan juga punya 3 jurus, yaitu Decium Claw, Decium Fang, dan Decium Slash gitu kan teman-teman. Oh my god. Terus si Delta Rise Claw-nya juga punya jurus sendiri, yaitu ada Z Slugger yang pasti, terus Delta Giga Reaper yang menggunakan referensi dari Wrecking Reaper-nya Jit, agak dikit dibanding Gamma Future, tapi ini adalah form terkuatnya teman-teman. Dan ini keren banget sih, sumpah. Oke, segitu aja buat formnya Z. Dan terakhir buat jurus Galaxy Burst, yaitu menggunakan medalnya Ginga, X, dan 4, yaitu 3 Ultraman yang sinambungannya adalah 3 serial awal dari New Generation teman-teman. Sebelumnya Jit ya, nggak ada Victory. Victory itu temennya Ginga, masih satu series ya. Jadi yang diperhatiin adalah Ultraman utamanya ya teman-teman. Dan ini jurusnya lumayan keren ya, ngelemparin gelombang tebasan dengan efek serangan dari Jit sendiri teman-teman. Nah, kenapa saya nyebut Jit? Karena ini sebenarnya adalah medal yang digunakan oleh Jit untuk berubah selagi Jit Riser-nya rusak. Oke, kita akan
langsung aja bahas formnya Jet yang ini, yaitu Galaxy Rising yang menggunakan 3 medal tadi. Ini merupakan form yang sangat keren teman-teman. Kepalanya primitif tapi badannya campuran-campuran gitu, tapi rada kayak alien sih. Dan banyak fans yang rada protes sama form ini, walaupun ya sebenarnya sih keren-keren aja, karena gaya taruhnya primitif jadi lebih bagus, lebih bagus apa gimana lah, tahu. Dan juga ini dia punya banyak jurus, yaitu Galaxy Cutting yang menggunakan pedang laser dari tangannya. Terus apalagi tuh, lupa saya, yang Galaxy apa itu lupa namanya. Dan juga dia punya kosen yang gabungan dari keempat Ultraman, yaitu Ginga, X-Orb, dan Jet itu sendiri, yaitu Wrecking Phoenix. Ini keren banget sumpah, jadi Wrecking Burst-nya itu jadi kayak ada api-apinya gitu loh, keren banget lah sumpah, gak bohong. Dan gaya bertarungnya Jet jadi lebih brutal di sini, keren. Oke, kayaknya udah ya teman-teman. Dan musuhnya ini udahlah, nanti kita nggak bahas dulu. Intinya si Kaburagi ini dia punya Kaiju Medal dan dia bisa menggunakannya buat apapun yang dia mau, termasuk Ultra Fusion, karena dia mencuri Ultra Z Riser teman-teman. Aduh, ini parah banget. Udah Z Riser kemarin dicolong, sekarang Z Riser dicolong ya kan. Ini parah ini. Dan untuk kedepannya semoga kalian bisa menyukainya teman-teman. Dan itu aja yang perlu saya bahas dulu. Kalau untuk kejutan-kejutan yang lain, nanti spoiler dong. Jadi nggak usah dulu ya. Oke, sekian dulu. Bentar, Ultraman Z ini juga punya senjata teman-teman, tapi saya lupa namanya, yang tombak-tombak itu. Aduh, tapi ini keren. Oh, Z-Lance itu ya, Z-Lance Arrow. Iya bener, Z-Lance Arrow ini adalah sebuah tombak besar dengan kekuatan elemental yang juga berfungsi sebagai panah teman-teman. Itu dia punya jurus seperti Z Ice Arrow, terus Z Fire Lance, terus ya itu doang, mungkin dua elemen itu doang yang dikeluarin teman-teman, karena nggak begitu diekspor, jadi ya sayang banget sih. Padahal ini lens bentuknya keren loh, walaupun repaint dari senjata yang terdahulu, yaitu Orb Slugger Lens teman-teman, dan fungsinya juga rada mirip. Ya sayang aja gitu. Tapi overall story-nya bagus teman-teman. Kalian harus nonton ini ya teman-teman kalau kalian suka Ultraman. Jadi segitu dulu aja buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. See you again. Peace out and have a nice day. Justo. Oh ya, ini adalah kalimatnya si Haruki ya teman-teman. Bye.